subscribe channel ini untuk dapatkan berita-berita menarik lainnya. John Revra Kay alias John Kay, yang juga dijuluki The Godfather of Jakarta, lahir di Pulau Kay, Maluku 10 September 1969. Dalam catatan kriminalnya, John Kay memulai aksi kejahatannya pada tahun 1992 saat masih berumur 23 tahun dalam sebuah kasus pembunuhan di mana saat itu ia sedang menjalankan tugasnya sebagai security. Tahun 1995, pertama kalinya John mencicipi pil ekstasi dan sering ribut di diskotik. John kemudian didapuk menjadi ketua angkatan muda Kay atau AMKay. Dari situlah nama John Kay mulai terkenal. Melalui organisasi AMKay, John Kay memulai bisnisnya sebagai debt collector. Berbagai kasus kejahatan melibatkan nama John Kay. Sementara itu tuntutan dan hukuman hidup di balik sel ia lalui. 17 Februari 2012, nama John Kay kembali disoroti. Ia ditangkap dan kemudian divonis 16 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Direktur PT Sanex Steel Tan Heri Tantono alias Ayung. Suatu keajaiban terjadi. Nusa Kambangan ternyata mengubah perjalanan hidupnya. Seorang preman dengan catatan kriminal tinggi belajar membatik, lalu menghabiskan waktu untuk membaca dan beribadah. Ketika sebelumnya tidak pernah ada waktu untuk ibadah, Nusa Kambangan membawa Tuhan hadir dalam diri John Kay. Kesadaran John Kay tersebut tepatnya saat di penjara supir maksimum. Dia menempati sel yang hanya selebar 2 meter dan panjang 5 meter. Semua aktivitasnya mulai dari tidur, mandi, membaca buku, marah, menangis, dilakukan dalam sel tersebut. Bahkan dia hanya bisa berbicara dengan tembok. Ada satu ayat kitab suci yang membuatnya sadar dan bertobat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditempahkan kepadamu. Ia merenungkan ayat ini dan mengambil sikap melayani Tuhan serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamis 26 Desember 2019, tepat sehari setelah Hari Raya Natal, John Kay menghirup udara bebas. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Setelah keluar dari LP Nusa Kambangan, John Kay menjadi lebih religius. Pria kelahiran Pulau Kay itu rajin ke gereja dan kerap memberi pelayanan doa. Sayang, John Kay kembali berulah. 6 bulan kemudian, John Kay kembali ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan keterlibatannya dalam aksi penembakan di Green Lake City, Tangerang dan penganiayaan di Duri Kosambi, Jawa Barat, Minggu 2 Juni 2020. Di Green Lake City, security setempat bahkan sempat menutup gerbang perumahan, namun dirusak dengan ditabrak mobil oleh anak buah John Kay. Rumah milik Nus Kay diobrak-abrik, seorang security luka-luka karena ditabrak serta seorang ojek online kena tembak. Sementara itu di Duri Kosambi, korban dicegat oleh anak buah John Kay saat sedang berkendara. Dia pun langsung dihujani senjata tajam lalu digilas dengan mobil hingga tewas. Pertobatan John Kay memang menarik. Bagaimana tidak, seorang kepala gembong penjahat yang namanya sangat terkenal di dunia hitam tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi seorang Kristen baru. John Kay langsung didapuk untuk memberi kesaksian di banyak gereja dan persekutuan. Istilah pendeta juga disematkan kepada John Kay karena kesaksiannya yang memang luar biasa. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tiba-tiba nama John Kay mencuat kembali dalam berita. Yang muncul bukan cerita pertobatannya, tapi kasus kekerasan dan pembunuhan berencana terhadap saudaranya sendiri, Nus Kay. Ancaman hukumannya juga tidak main-main. Penjara seumur hidup hingga hukuman mati bila terbukti bersalah. Kira-kira apa alasan John Kay kembali ke dunia lamanya? Godaan kekuasaan yang begitu besar itulah yang membuat John Kay tidak sanggup menahannya. Kekuasaan akan kedudukan dan kekuasaan akan harta. Hal ini dibuktikan dengan kasus ini yang berawal dari perselisihan antara John Kay dan Nus Kay karena penjualan tanah di Maluku. Persoalan tanah itu sudah ada sejak John Kay mendekam di lapas permisan Pulau Nusa Kambangan.
ada perkara tanah yang saat itu memang John Kay minta tolong kepada Nus Kay untuk segera diuruskan, karena John Kay pada saat itu ada di Nusa Kambangan. Setelah keluar dari lapas, John Kay mendapat kabar bahwa uang hasil penjualan tanah telah dicairkan, sehingga dia meminta jatah penjualan tanah. Namun Nus Kay mengaku belum menerima uang hasil penjualan tanah tersebut. Karenanya John Kay merasa dikhianati oleh Nus Kay dengan permasalahan yang ada. Menurut John Kay sudah dibayar, tetapi menurut Nus Kay belum. Demikian, kekuasaan inilah yang menjadi penyebab John Kay kembali ke dunia gelapnya. Sekalinya marah, jiwa kriminalnya mencuat. Sayang, itu terlampau sadis dan sulit dibentengi. Hidup ini memang keras. Tidak kerja, ia tidak makan. Lemah, ia diinjak. Prinsipnya saya tidak pernah mau ganggu orang. Prinsipnya tidak mau ganggu Tidak orang. mau ganggu orang. Oke, terus? Siapapun dia, saya selalu baik dan selalu bersahabat. Tapi kalau saya udah baik sama dia dan dia mau jahat sama saya akan tunjukkan bahwa saya lebih jahat dari kamu.